Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran 7, ayo belajar Al-Quran. Silakan buka buku kalian halaman 89. Nah, kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Ikhlas. Namun, sebelumnya kita bahas dulu saat melakukan sholat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Nah, salah satu suratnya adalah surah Al-Ikhlas. Apakah kamu sudah hafal surah Al-Ikhlas? Jika belum hafal, mintalah bimbingan orang tuamu. Nah, bagi anak-anak yang belum hafal surat Al-Ikhlas, boleh ya murojaah di rumah surat Al-Ikhlas. Halaman 90, silakan buka bukunya halaman 90. Melafalkan surah Al-Ikhlas. Simak baik-baik, ini tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya yang pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua artinya, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi, kita semua bergantung hanya kepada Allah. Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Tidak ada tempat lain untuk meminta kecuali kepada Allah. Ayat ketiga, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu tidak punya anak dan Allah juga tidak diperanakkan atau tidak dilahirkan. Allah tidak punya orang tua dan Allah juga tidak punya anak. Ayat keempat, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Allah itu maha tinggi. Jadi Allah itu maha kuasa. Allah punya kedudukan yang paling tinggi dibandingkan presiden, dibandingkan wali kota, dibandingkan pemimpin-pemimpin lainnya. Allah lah yang maha tinggi, yang maha menciptakan manusia, yang menciptakan pemimpin di dunia ini, dan juga Allah itulah pencipta presiden. Nah, jadi bisa dipahami ya bahwa Allah itu adalah Zat yang maha tinggi. Tidak ada seorang pun yang setara atau yang sejajar dengan Allah. Nah, Miss mau kalian mendengarkan video tentang surah Al-Ikhlas yang akan dibacakan oleh teman kalian. Disimak baik-baik ya. Surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak
dan tidak pula diperanakan. ولم يكن له كفوا أحد. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tuh, bisa kita lihat di sana ada pesan dalam surah Al-Ikhlas. Berikut ini pesan dalam surah Al-Ikhlas. Yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, Allah tidak punya anak. Yang ketiga, Allah tidak dilahirkan. Jelas ya, Allah tidak dilahirkan, jadi Allah itu tidak punya orang tua. Yang keempat, hanya kepada Allah manusia berdoa. Sudah kita ketahui tadi bahwa Allah itu zat yang maha tinggi dan hanya kepada Allah lah kita manusia berdoa. Tidak ada tempat lain untuk berdoa kecuali kepada Allah. Sekarang silakan lanjut buka bukunya halaman 92. Beri tanda centang jika termasuk ke dalam pesan surah Al-Ikhlas dan beri tanda silang jika tidak termasuk pesan surah Al-Ikhlas. A. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang termasuk dalam pesan surah Al-Ikhlas tadi tidak? Tidak ya, silakan disilang. Yang B, berdoa hanya kepada Allah. Ayo diingat tadi termasuk ke dalam pesan surah Al-Ikhlas bukan? Berdoa hanya kepada Allah. Iya, silakan dicentang. C. Allah tidak dilahirkan. Tadi ada tidak kata Allah tidak dilahirkan di dalam pesan surah Al-Ikhlas? Ada, silakan dicentang. Yang D. Allah Maha Pengampun. Tidak ya, tidak termasuk ke dalam pesan surah Al-Ikhlas. Jadi silakan kalian silang. Yang E, Allah tidak mempunyai anak. Iya, jadi yang ini termasuk ke dalam pesan surah Al-Ikhlas. Silakan dicentang. Allah tidak mempunyai anak. Silakan kalian centang ya. Nah, sekarang kita lanjut. Soal yang nomor 2. Pasangkanlah nomor ayat dengan ayatnya secara tepat. Buatlah garis untuk menghubungkannya. Kita cocokkan. Di sini ada ketentuannya ayat ke-1, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat. Kita cari di antara potongan surat-surat ini yang mana ayat pertamanya. Ayo kita perhatikan, lihat di kolom sebelah kiri yang paling pertama ada tulisan ayat 1. Nah, kita cari di sebelah sini mana ayat ke-1. Tentunya ayat ke-1 berada pada baris ketiga. Bunyinya Qul huwallahu ahad. Kemudian kita cari ayat kedua. Ayat kedua, ayo kita cari apakah berada di baris pertama, baris kedua, atau baris yang keempat. Ayat kedua berada pada baris keempat. Silakan ditarik garisnya. Bunyi ayat kedua, Allahus Somad. Nah, kemudian ayat ketiga, ayo dicari di baris pertama atau di baris kedua. Ayat ketiga berada pada baris yang pertama. Silakan ditarik garisnya. Ayat ketiga berbunyi, Lam yalid walam yulad. Ayat keempat,
Silakan ditarik garisnya. Nah, ini ayat keempat bunyinya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Silakan kalian salin ya, ditarik garisnya. Nah, rangkuman yang pertama, surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas harus dibaca berulang-ulang agar hafal. Yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas adalah A. Allah Maha Esa. B. Allah tidak dilahirkan. C. Allah tempat berdoa meminta segala sesuatu. Nah, ini rangkumannya perlu kalian ingat ya. Perilaku anak muslim ada di halaman 94. Sebagai anak muslim, aku harus hafal surah Al-Ikhlas. Aku akan baca surah Al-Ikhlas ayat per ayat. Aku akan baca secara berulang-ulang. Aku pasti akan hafal surah Al-Ikhlas. Pembiasaan. Sebagai anak muslim, aku harus membiasakan sikap-sikap berikut. Yang pertama, meyakini Allah Maha Esa. Yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas saat sholat. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah. Jadi biasakan ya, yang pertama tadi meyakini Allah Maha Esa, kemudian harus dibiasakan membaca surah Al-Ikhlas saat sholat. Nah, ayat pendek ini dibaca setelah surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah. Kalau sudah sholat, jangan buru-buru menyelesaikan sholatnya. Berdoa dulu, minta apa yang kalian inginkan kepada Allah, dan jangan lupa baca doa untuk orang tua ya anak-anak solih dan solihah. Nah, selanjutnya, perilaku sehari-hari. Halaman 94. Isilah titik-titik di bawah ini menurut kebiasaanmu. Nomor 1, aku sudah hafal surah Al-Ikhlas. Temanku belum hafal surah Al-Ikhlas. Agar temanku hafal surah Al-Ikhlas, yang aku lakukan adalah, ayo apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah mengajari temanku. Jadi, kalau anak-anak solih itu, anak-anak solih dan solihah, dalam berteman tidak pernah bertengkar. Dan jika ada teman yang kesulitan, maka dibantu. Seperti ini ya, temannya belum hafal, teman yang baik, teman yang solih dan solihah tentunya akan mengajari temannya yang belum hafal surah Al-Ikhlas. Caranya, mengajak teman murojaah surah Al-Ikhlas secara bersama-sama. Itulah contoh dari cara bertemannya anak-anak muslim. Kemudian soal nomor 2, aku dan teman-teman sedang bermain. Suara azan terdengar dari masjid. Yang aku lakukan adalah, ayo apa yang kalian lakukan? Tentunya yang harus kalian lakukan adalah berhenti bermain. Nah, jadi kalau sudah suara azan, sudah dengar suara azan, kalian sedang bermain, maka mainnya di stop dulu, kemudian ajak teman-temannya untuk melaksanakan sholat. Dan setelah sholat, boleh ya dilanjutin main lagi. Kemudian, yang nomor 3, aku belum bisa melafalkan surah Al-Ikhlas dengan benar. Kak Rizal memberi contoh yang benar. Yang aku lakukan adalah, yang kalian lakukan seharusnya, nah, mengikuti pelafalan Kak Rizal. Jadi dengarkan Kak Rizalnya melafalkan surah Al-Ikhlas, kalian ikuti. Nanti lama-lama pelafalan Kak
pelafalan surah Al-Ikhlas kalian akan baik. Soal nomor 3, maksudnya soal nomor 4, aku belum hafal surah Al-Ikhlas. Kak Nadia hafal surah Al-Ikhlas. Agar aku hafal surah Al-Ikhlas, yang aku lakukan adalah, yang seharusnya kalian lakukan adalah murojaah bersama Kak Nadia. Ikuti Kak Nadianya menghafal secara berulang-ulang ya, agar kalian bisa hafal surah Al-Ikhlasnya. Nah, kemudian nomor 5, Ibu guru menjelaskan arti surah Al-Ikhlas. Aku belum memahami arti surah Al-Ikhlas. Yang aku lakukan adalah, yang harus kalian lakukan adalah menyimak ibu guru. Jadi, meskipun kalian belum hafal, belum terlalu memahami arti surah Al-Ikhlas, harus simak ya apa yang ibu guru jelaskan tentang arti dalam surah Al-Ikhlas. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian. Silakan buka bukunya halaman 96. Kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jika sudah selesai nanti, jangan lupa fotokan soalnya ya. Jangan lupa fotokan lembar halaman 96 dan kirimkan ke Miss halaman 96 yang telah kalian kerjakan. Itu dulu video pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Miss tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.